Halo, selamat siang Kak Andin. Hai, siang. Masya ya? Iya Kak, aku Nasya yang tadi WhatsApp Kak Andin. Oh, oke. Silakan duduk, boleh. Ya, makasih ya Kak. Duduk yang nyaman ya. Ya. Nasya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak hari ini. Kalau Kak Andin sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau kabarnya Nasya baik. Kabar aku juga hari ini baik-baik aja. Walaupun sekarang lagi musim sakit ya, batuk pilek. Iya Kak. Tadi sebelum kesini Nasya habis dari mana? Tadi aku habis dari kelas sih Kak. Oh, dari kelas langsung kesini. Iya, tadi pas bel bunyi aku langsung ke ruang WK. Tapi Nasya udah makan belum? Atau kita mau nyari makan dulu ke kantin? Nggak usah kok Kak, aku tadi udah makan kok, aman. Benar, nanti Nasya lapar gimana? Enggak, tadi aku beneran udah makan kok. Begitu? Ya. Yakin? Ya udah deh kalau gitu. Kita ngobrol tipis-tipis dulu aja kali ya, biar kita lebih chill gitu nanti. Iya Kak, boleh kok. Tadi Nasya sebelum kesini habis mata pelajaran siapa? Sebelum kesini tadi tuh mata pelajaran matematika peminatan Kak, bahas limit fungsi trigonometri. Wow, limit fungsi trigonometri ya. Tapi aman kan ya? Jujur agak nguras pikiran dan tenaga sih Kak, karena Bu Rina tuh kalau ngejelasin tuh cepet banget, meskipun emang bakal diulang lagi, tapi penjelasan itu tetap aja aku nggak bisa langsung nangkep gitu apa yang disampaikan. Asli sih, aku kebayang sama pusingnya. Tapi kelas kalian tuh diajar sama Bu Rina ya? Bukannya kalau matematika peminatan itu sama Pak Galang? Memang sama Pak Galang Kak, tapi beliau lagi ambil cuti, jadi kelasnya diganti sama Bu Rina. Oh iya deh, bener Pak Galang lagi cuti. Oke deh, karena di sini nggak ada angka beserta rumus-rumusnya, jadi relax aja ya Nasya ya. Mungkin Nasya bisa tarik nafas dulu, hembuskan supaya nggak terlalu penuh gitu pikirannya. Oke, sebelumnya Nasya udah pernah ikut konseling belum? Belum sih Kak, baru ini yang pertama kali. Di SMP juga belum pernah? Belum. Oke, aku tanya dulu deh kalau gitu. Apa yang Nasya tahu tentang konseling? Tempat curhat. Iya sih, nggak salah sih, tapi coba aku bantu jelasin ya. Jadi konseling itu intinya kayak pemberian bantuan kepada seorang individu untuk mencari solusi dari permasalahannya. Caranya gimana? Ya dengan bercerita. Jadi Nasya nanti aku harap ya nggak perlu malu, nggak perlu ragu, nggak perlu takut untuk menceritakan masalahnya nanti, karena berdasarkan ceritanya Nasya nanti, aku bisa membantu Nasya untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan Nasya itu. Terus memungkinkan juga bagi aku untuk membantu Nasya melihat dari perspektif yang lain. Intinya aku akan bantu Nasya, tapi semua keputusan itu nanti ada di tangan Nasya sendiri gitu. Aku tuh cuma sebagai fasilitatornya aja. Terus aku juga nggak akan ngejudge Nasya, karena dalam konseling itu ada 3 asas utama: keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Keterbukaan itu maksudnya ya Nasya bebas gitu mengungkapkan semuanya. Terus kalau kerahasiaan itu, aku sebagai konselor dituntut untuk menjaga perbincangan kita hari ini supaya tidak terdengar oleh pihak luar, bahkan ke sesama guru BK pun tanpa adanya urgensi. Jadi itu cuma kita berdua yang tahu, sama Allah deh. Apa sih bahasanya kalau sekarang tuh IYTTA kan ya, yang tahu-tahu aja gitu.
Terus kalau kesukarelaan itu maksudnya adalah Nasya hadir ke ruang ini, ke ruang BK, terus Nasya menceritakan permasalahan Nasya itu bukan karena paksaan orang lain gitu, melainkan karena keinginan Nasya sendiri. Tapi benar kan Nasya datang ke sini bukan karena disuruh orang lain? Bener kok kak, aku datang ke sini emang mau cerita aja sama kakak. Sip deh kalau begitu. Oh, sama aku mau ngingetin kalau misalkan kita punya waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Jadi selama rentang waktu tersebut ke depannya aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik ya Nasya. Iya kak. Sip, kalau gitu udah bisa kita mulai ya konselingnya. Aku mau tanya nih, apa yang akhirnya memutuskan Nasya untuk hadir dan datang ke ruang konseling hari ini? Aku kan udah kelas 12 ya kak. Pembahasan sama teman-teman tuh juga udah mulai ke arah kuliah, terus prospek kerja gitu. Teman-teman aku tuh kayak udah punya pandangan gitu, mereka mau kuliah apa, mereka mau kerja apa. Sementara aku tuh masih bingung, aku mau jadi apa, aku pengen kuliah, pengen kerja, tapi aku juga nggak tahu gitu harus gimana. Aku nggak tahu juga kalau aku harus kerja apa gitu. Apa yang mendasari kebingungan Nasya itu? Kita semua kan tahu ya kak, kalau jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia tuh dikit. Meskipun kemarin sempat ada janji 19 juta lapangan pekerjaan, sementara kan ke depan tuh lulusan akan semakin banyak, yang artinya sainganku juga tuh bakal lebih banyak kan kak. Dari angkatan sebelum aku, angkatanku, dan angkatan sesudah aku. Belum lagi dengan orang lain yang mungkin dinonaktifkan dari pekerjaannya. Dengan kondisi kayak gini kan, orang bakal ngelakuin pekerjaan apa aja kan, yang mungkin yang nggak sesuai lah gitu sama passionnya. Nah aku nggak mau kayak gitu kak, aku mau kerja sesuai sama passionku supaya aku tuh tetap enjoy kerjanya nanti gitu. Nasya udah tahu tapi emangnya passion Nasya itu di mana? Nah itu dia kak, aku nggak tahu bakat minatku ini kemana. Kayak selama ini tuh aku menjalanin semuanya gitu, nyoba terjun di semua kegiatan gitu. Oke, nyoba terjun di semua kegiatan berarti ya. Sebelumnya Nasya udah pernah ikut psikotes belum? Udah kak. Bentuknya seperti apa? Kayak tes kepribadian gitu sih, apa ya namanya, MBTI ya kak. Oh iya benar, tes kepribadian MBTI itu. Nasya tes itu di mana dan kapan? Kalau nggak salah bulan kemarin deh kak, ada kakak-kakak dari bimbel gitu yang sosialisasi. Terus kita disuruh nyoba tes MBTI itu di website gitulah. Katanya itu buat tahu kepribadian kita. Jadi Nasya tes MBTI itu di sekolah ya? Iya kak, benar. Lalu hasilnya seperti apa kalau aku boleh tahu? Kalau nggak salah sih ISFJ kak. Oh ISFJ. Tapi Nasya udah pernah melakukan, maksudnya Nasya udah pernah mencoba dari website lain belum? Udah juga kak, aku coba-coba website psikotes ini tuh dari Twitter atau iseng-iseng aja gitu, nyari di Google. Bentuk tesnya sama, tetap MBTI atau tes lain? Tes lain sih kak, kayak tes kepribadian inti, minat bakat, sama tes karir. Hasilnya bagaimana dari ketiga tes tersebut? Kalau tes kepribadian inti hasilnya tipe Enneagram 3. Terus tes minat bakat hasilnya sosial. Kalau karir itu apa ya, compliance studies gitu nggak salah. Tapi Nasya tahu nggak maksud dari hasil tes itu apa? Enggak kak. Nggak tahu ya.
Kalau tes yang kepribadian yang pertama tadi, yang ISFJ itu singkatan dari introverted, terus sensing, feeling, dan judging. Nah, sekitar 14% populasi manusia yang ada di dunia ini itu memiliki tipe kepribadian yang seperti itu, tipe kepribadian di ISFJ itu. Dan dari 14% itu mayoritasnya adalah wanita. Kalau ISFJ itu maksudnya emang gimana sih kak? ISFJ itu kan tadi singkatan dari yang introvert gitu kan, introvert, sensing, feeling, dan judging. Kalau introvert itu ya introvert gitu secara harfiahnya, kepribadian individu yang mendapatkan kembali energinya ketika dia menghabiskan waktu sendirian. Terus kalau sensing itu biasanya orangnya tuh suka suka lebih percaya pada fakta atau data gitu daripada cuma teori-teori doang atau katanya gitu, dia nggak percaya kayak gitu-gituan. Terus kalau feeling biasanya individunya itu tuh lebih ketika memutuskan sesuatu tuh lebih menggunakan perasaan gitu daripada logika. Nah, kenapalah mayoritas dari 40% tadi itu kebanyakan wanita ya karena ini, dimana kan biasanya wanita itu suka lebih menggunakan perasaan kan daripada logika. Terus kalau yang judging itu tuh individu yang kalau melakukan sesuatu itu terjadwal gitu, terstruktur. Jadi nggak mau yang asal-asalan atau kayak tiba-tiba jadwalnya berubah. Dia nggak bisa orang-orang kayak gitu tuh. Oh gitu ya kak. Kalau dipikir-pikir sih itu saya banget sih kak. Oh berarti gitu ya kak. Kalau dipikir-pikir itu aku banget sih kak. Soalnya aku tuh emang benar-benar semuanya tuh harus terstruktur gitu, harus ada jadwalnya. Aku harus ngapain hari ini, aku harus ngapain besok, terus kalau misalkan di hari libur tuh aku harus ngelakuin apa, ngerjain tugasnya kapan, terus tugas mana dulu yang mau dikerjain. Pokoknya semuanya tuh harus benar-benar terjadwal gitu kak. Entah itu aku bikin jadwalnya di catatan, entah itu di kalender, atau mungkin juga aku bisa ngidupin alarm gitu. Kamu terstruktur banget ya orangnya Iya, ternyata ya. Terus kalau hasil kepribadian inti, minat bakat sama tes karir tuh maksudnya gimana sih kak? Kalau tipe kepribadian kamu kan tadi ada di tipe Enneagram 3 kan. Nah, ini tuh kayak menunjukkan kalau misalkan kamu tuh punya kemampuan untuk berprestasi dan berkembang. Terus kalau minat bakat kamu kan tadi di bidang sosial tuh. Terus kalau misalkan karir itu kamu ada di compliance steadiness kan. Yang berarti kamu tuh orangnya teliti, terus sabar, suka dengan keteraturan seperti itu. Jadi gitu ya kak, aku baru paham sih. Dari 4 hasil psikotes tadi, mana yang menurut Nasya tuh paling relate gitu sama Nasya? Semuanya relate sih kak. Semuanya relate. Oh, tolong gini deh, aku mau tanya dulu. Nasya udah pernah ikut organisasi belum? Pernah kok kak. Oke, pernah ikut organisasi ya. Pengalaman organisasi seperti apa yang membuat Nasya tuh merasa lebih hidup? Panitiaan sih kak, karena kan aku ikut OSIS ya. Kepanitiaan ya. Nasya tuh lebih suka membantu orang secara langsung atau dari balik layar? Secara langsung sih, supaya aku tuh bisa langsung tahu gitu kondisinya tuh gimana. Oke. Terakhir, bentuk kesuksesan bagi Nasya atau versi Nasya itu yang bagaimana? Kalau menurut aku sih sukses itu dimana aku tuh bisa menghasilkan uang, terus bisa hidup mandiri, nggak ngerepotin orang tua lagi gitu. Jadi aku bisa, kalau apa-apa tuh ya aku bisa pakai uangku sendiri gitu loh kak. Itu sih yang menurut aku. Begitu ya. Oke.
Oke, ini sebenarnya sejalan sih sama hasil psikotes kamu tadi. Kamu bilang kan pengalaman yang paling berkesan buat kamu itu pada saat itu adalah kepanitiaan. Terus kamu juga lebih suka membantu orang lain secara langsung, dan kamu punya keinginan untuk bisa mandiri dan menghasilkan uang. Artinya, kamu tuh nyamannya bekerja dalam lingkungan yang terstruktur, yang berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Maksudnya gimana ya, Kak? Maksudnya tuh dari yang kita bahas tadi, sebenarnya kamu tuh udah punya gambaran gitu loh tentang diri kamu. Ada beberapa bidang pekerjaan yang cocok sama hasil psikotes kamu tadi. Misal kayak bidang pendidikan, bidang administratif, atau bidang kesehatan, seperti itu. Tapi aku harus masuk ke lingkungan kerja yang gimana, Kak? Soalnya kalau dari pandangan aku, lingkungan kerja tuh kayak keras gitu kan. Iya betul sih, tapi keras atau tidaknya lingkungan pekerjaan itu kan balik lagi ya ke perspektif individu masing-masing. Kalau lingkungan pekerjaannya itu sesuai sama kita kan, kita kerjanya jadi lebih maksimal kan. Nah, dari bidang pekerjaan yang aku sebutin tadi itu, yang ada pendidikan, administratif, dan kesehatan, ada nggak yang menarik bagi Nasya? Bidang pendidikan sih, Kak. Tapi aku jadi guru gitu ya maksudnya. Iya, betul. Kalau di bidang pendidikan, peluang kerjanya ya jadi guru. Bisa jadi guru mata pelajaran, jadi guru BK, atau kalau misalkan sudah ngambil profesi, bisa jadi konselor. Kalau konselor itu sama kayak psikolog nggak sih, Kak? Beda sih, tapi bisa dibilang mirip juga karena tugasnya kan sama ya, sama-sama, maksudnya tugasnya itu sama-sama mendengarkan dan membantu orang lain. Cuma bedanya konselor ini tuh menangani masalah sehari-hari yang cenderung ringan. Kalau di sekolah, konselor yang menangani masalah siswa kayak berantem, nggak disiplin, atau ada siswa yang memiliki masalah dengan akademiknya. Sementara kalau psikolog itu cakupannya lebih luas dan mendalam dan bisa mendiagnosis gangguan mental yang dihadapi individu, misalnya kayak depresi, cemas, atau permasalahan emosional lainnya yang membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Di beberapa sekolah juga ada psikolog sekolahnya, kayak di SMA YP Unila itu ada psikolog sekolahnya. Jadi ada konselor dan ada psikolog sekolah. Tugasnya jelas beda ya. Misalnya ada siswa nih yang datang ke konselor, terus dia menceritakan permasalahannya. Kalau misalkan dia itu ada masalah gitulah di bidang akademiknya gitu. Lalu setelah diidentifikasi masalah, ternyata penyebabnya atau permasalahan utamanya adalah karena si siswa ini tuh memiliki gangguan kecemasan. Nah, bahasanya itu ada alih tangan kasus gitu. Jadi kasusnya ini tuh diserahkan ke psikolog sekolah yang mana lebih berwenang dalam menangani gangguan kecemasan. Kalau untuk jurusan kuliah gimana, Kak? Soalnya kan banyak ya orang yang kuliahnya tuh apa, kerjanya apa. Nasya kan tadi tertarik di bidang pendidikan ya, berarti ambil jurusan yang berkaitan sama pendidikan tentunya, entah itu menjadi guru mata pelajaran atau guru BK. Nah, di FKIP Unila itu lumayan lengkap loh jurusannya. Kalau misalkan Nasya mau jadi guru mata pelajaran, Nasya bisa tentuin nih potensi kamu tuh ada di mata pelajaran apa saat ini. Tapi kalau misalkan mau ambil prodi BK juga ya nggak masalah gitu, malah sesuai banget sama hasil psikotes Nasya tadi. Aku tertarik sih, Kak, ambil prodi BK. Tapi prospek kerjanya itu cuma jadi guru aja. Oh enggak juga sih, lulusan BK itu bisa jadi konsultan atau konselor di perusahaan, terus
bisa juga jadi HRD. Hmm. Hmm. Keputusannya nggak perlu diambil hari ini kok Nasya. Kamu bisa pikir-pikir dulu, terus searching juga jurusan-jurusan lain yang sesuai sama minat kamu. Tapi perlu diingat ya, kalau misalkan hasil psikotes ini tuh hanya dijadikan sebagai alat untuk menentukan jurusan dan prospek kerja. Jadi nggak mesti harus ngambil itu gitu. Apa ya, jadi jangan terlalu terpaku sama hasil psikotes Nasya tadi, tapi setidaknya dari hasil psikotes itu Nasya jadi tahu nih kepribadian dan minat bakat Nasya tuh kayak gimana. Terus kelas 12 kan juga masih ada 7 bulan lagi ya, bener nggak sih, kayak Oktober, September, Oktober, Mei, April kalau nggak salah sekolah tuh sampai April deh. Jadi selama 7 bulan itu ya Nasya coba diskusikan juga dengan orang tua. Oke deh kak, sebenarnya aku kayak udah kepikiran gitu sih mau ambil jurusan apa, tapi kayak kata Kak Anjin tadi, aku mau searching dulu, terus mau diskusi dulu gitu sama orang tua. Bagus deh kalau Nasya udah kepikiran mau ambil jurusan apa. Nanti tuh sekitar bulan Februari atau Maret gitu ya, biasanya ada sosialisasi tuh dari sekolah yang diadakan untuk semua anak kelas 12. Kalau sosialisasi dari bimbel kemarin itu kan biasanya kepisah ya, yang IPA bimbel dari mana, IPS bimbel dari mana gitu. Nah nanti kalau misalkan dari sekolah itu seluruh kelas 12 itu biasanya akan dikumpulin di lapangan. Nah pas sosialisasi itu kalau misalkan Nasya merasa masih bingung, Nasya bisa tuh datang ke sini lagi, terus kita diskusi sama-sama lagi deh. Nanti pas diskusi di bulan Februari atau di bulan Maret itu kita sambil lihat nilai Nasya juga selama 5 semester ini gimana. Oke kak, makasih banyak ya kak karena udah mau dengerin cerita aku. Karena ini tuh pertama kalinya aku ikut konseling. Ternyata benar-benar membantu banget ya kak, nggak kayak apa yang aku takutin gitu. Kira kalau konseling terus masuk ke ruang BK nih suasananya bakal mencekam gitu kak, karena kan guru BK tuh dikenalnya galak gitu. Sama-sama Nasya. Aku juga mengucapkan terima kasih nih ke Nasya karena hari ini sudah hadir dan sudah berbagi cerita sama aku tentunya. Dan aku juga berharap semoga konseling hari ini tuh bisa bermanfaat buat Nasya ke depannya. Ya kak, ya udah kak kalau gitu karena bentar lagi juga udah mau masuk, aku izin. Oh iya boleh. Emang sekarang jam berapa sih? Udah jam 1 sih kak, jam 1 kurang. Jam 1 kurang. Oh ya udah deh kalau gitu. Boleh kalau misalkan mau balik ke kelas. Izin keluar ya kak, makasih banyak. Iya sama-sama.